Saudaraku yang terkasih, 14 Februari 2025 adalah ulang tahun Bible Learning yang ke-6. Luar biasa, 6 tahun setiap hari saya bikin video buat penonton-penonton ini. Sungguh sebuah karya Tuhan. Semoga Bible Learning makin maju. Semoga Bible Learning terus diberkati oleh Tuhan sehingga bisa jadi berkat. Puji Tuhan, 6 tahun Bible Learning sudah bisa menghasilkan rumah teduh Suryo. Terima kasih ya, terus jadi berkat, terus dukung saya, terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen apapun yang Anda bisa. Terima kasih, Tuhan berkati. Romo, saya pengen Romo rezeki saya terbuka lagi Romo, lebar Romo, karena kok sempit sekarang ini. Romo, saya mau Romo, jodohnya anak saya itu loh Romo, bisa terbuka Romo. Dia bisa membuka hati buat orang lain. Dia ketemu jodoh yang baik, yang seiman Romo, yang seamin juga kalau bisa Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya bisa melihat Anda kembali balik lagi ke video Bible Learning. Entah berbagai macam alasan. Ada yang alasannya judulnya Romo sangat memikat hati saya. Judulnya Romo mengusik apa yang saya sedang rasakan akhir-akhir ini. Atau ada juga Romo mau judulnya apapun karena Bible Learning selalu membahas firman Tuhan. Pokoknya setiap jam 6 sore setiap hari nggak pernah ketinggalan video Bible Learning menjadi santapan rohani setiap hari. Maka buat Anda yang mau dapat informasi video-video Bible Learning silakan di subscribe. Bagi yang belum subscribe itu diklik tanda loncengnya supaya setiap jam 6 sore begitu saya upload ke YouTube, Anda langsung dapat informasi dari YouTube. Jadi tidak pernah ketinggalan video satu hari pun. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini 14 Februari hari Jumat. Kata orang itu hari Valentine. Pantesan di mainannya Bible Learning ada tulisannya Valentine. Kata orang Valentine itu adalah hari cinta kasih. Hari kita mengungkapkan atau ditembak oleh orang-orang yang suka sama kita. Saatnya kita menyatakan cinta kita. Lope-lope katanya. I love you, Kyowo, ti amo, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, ingat ya, manusia memang hidup karena cinta. Tapi kan Anda semua sudah tahu gak bisa orang makan cinta. Karena apa? Cinta manusia sebesar apapun itu terbatas sifatnya. Kalau ada yang lebih lagi, manusia bisa dengan mudah berpaling ke cinta. Kalau cintanya dikhianati, nggak ada lagi rasa percaya. Cinta bisa berubah menjadi benci. Orang yang sangat membenci, sebetulnya itu adalah orang yang pernah sangat mencintai, tapi terluka. Nah, saudara-saudaraku, Valentine itu jangan ngomongin coklat, bunga gitu. Tapi saya memperkenalkan kepada Anda semua cinta dari satu pribadi yang luar biasa. Yang namanya cinta Yesus. Cintanya tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berkurang. Cintanya berbagi. Cintanya selalu hadir. Cintanya berkorban. Cintanya memahami. Cintanya menerima diri kita apa adanya. Cinta Yesus sungguh luar biasa. Bahkan sampai berkorban buat kita di kayu salib. Supaya Tuhan Yesus membuka jalan buat manusia. Jalan menuju Allah. Sehingga manusia tidak tersesat. Tidak terjebak oleh cinta dirinya sendiri. Cinta manusiawinya. Kalau Anda pernah mengalami perasaan jatuh cinta, pengalaman jatuh cinta, Anda lebih mudah untuk memahami, masuk dalam cinta ilahi. Naikkan, tingkatkan kualitas cinta Allah, cinta kita masing-masing. Bukan cuma manusia saja, tapi aku mau memahami cinta dari level yang tertinggi, yaitu cinta Allah. Maka dari itu, dari pihak manusia harus ada tanggapannya, bukan? Tanggapannya salah satunya adalah bisa pakai lagu tuh. Ada lagunya kan? Anda nyanyi bareng-bareng saya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Coba lanjutin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari bacaan yang dihadirkan hari ini yang saya mau bahas dalam Bible Learning ini, itu menunjukkan bahwa yang namanya cinta Tuhan Yesus bukan sekedar teori, bukan sekedar kata-kata indah, bukan sekedar sementara sifatnya, tapi cintanya Tuhan Yesus buat saya, buat Anda, dan buat kita semua itu membuka. Makanya di mainan Bible Learning ada tulisan Ephata, tulisan bahasa Ibrani yang artinya terbukalah. Saya berharap semoga kata-kata ini betul-betul diucapkan Tuhan Yesus ketika Anda berdoa, ketika Anda memohon pada Tuhan. Firman Tuhan kepada kita masing-masing, anakku terbukalah. Romo, saya pengen Romo rezeki-rezeki saya terbuka lagi Romo, lebar Romo, karena kok sempit sekarang ini. Banyak masalah karena rezekinya berkurang. Romo, saya mau Romo, jodohnya anak saya itu loh Romo, bisa terbuka Romo. Dia bisa membuka hati buat orang lain. Dia ketemu jodoh yang baik, yang seiman Romo, yang seamin juga kalau bisa Romo. Yang mengasihi dia, saya jadi sebagai orang tua tenang. Melepas anak saya ketika nanti saya nggak ada, saya bisa percaya dan yakin anak saya akan baik-baik saja masa depannya. Romo, saya mau Romo, hati suami saya Romo terbuka Romo. Dia sadar akan kesalahannya, dia sadar akan pelanggarannya. Terbuka pada firman Tuhan, terbuka pada kasih Tuhan. Habisnya susah banget Romo, kayak orang apa ya, ketutup betul-betul. Atau ada juga yang mengatakan, Romo, saya mau Romo pasangan saya terbuka hatinya untuk bisa memaafkan kesalahan saya. Saya sadar pelanggaran saya sungguh besar, sangat berat, sangat menyakiti Romo. Tapi saya bertobat, saya mau berubah. Tapi pasangan saya yang belum percaya saya Romo. Supaya pasangan juga hatinya yang pernah dilukai bisa membuka pintu maaf. Kalau sampai pasangan yang mencintai Anda membuka pintu maafnya, jangan diulang lagi kesalahannya. Jangan disakiti lagi. Yang lama aja belum sembuh 100%, udah dilukai lagi rasa percayanya. Saudara-saudara, semoga renungan Ephata kali ini terbukalah. Penyakit-penyakitku, sumbatan-sumbatannya terbuka semuanya. Rezekiku, peluang-peluang usahaku yang lagi mandek, yang lagi seret, yang lagi aduh Romo. Rezeki bukannya tercurah malah tetes, setetes, udah keburu kering. Terbukalah. Tuhan yang berfirman pada kita, terbukalah. Pikiran kita terbuka. Jadi tahu, oh ini ternyata yang selama ini saya bangga-banggakan, yang selama ini saya agung-agungkan, yang selama ini saya pegang luar biasa. Ternyata menurut Tuhan ini keliru karena terbuka mata kita. Orang ini ternyata jahat. Orang ini ternyata nggak baik, maka dijauhkan dari kita. Oh, kitanya selama ini, Tuhan, kenapa Tuhan kau putuskan aku dengan dia? Tuhan, kenapa bisnis yang ini gagal Tuhan? Tuhan, kenapa nggak jadi waktu itu Tuhan? Sebetulnya Tuhan mau menunjukkan ada sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi. Tuhan lagi menjauhkan kita terhadap orang-orang yang akan mencelakakan kita. Maka kata terbukalah ini luar biasa. Bisa dibayangin saudara-saudara, kalau kitab suci saya ya, kan dibacakan hari ini itu Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Ini sampai kayak gini. Kalau udah kayak begini artinya ini bagus. Bagus banget. Karena gini, ternyata penulis Injil Markus itu tidak sekedar menceritakan kisah hidup, sengsara, karya, pengajaran, wafat, dan sengsara Yesus Kristus saja. Tapi dari kisah-kisah itu dirangkai luar biasa. Supaya apa? Supaya kita jadi mengerti apa yang terjadi, apa yang dihadirkan, apa yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Kata-kata, tulisan manusia pun tidak bisa mengungkapkannya secara menyeluruh, secara utuh. Maka Markus melihat bagaimana nih pribadi Yesus yang sangat luar biasa.
bisa diungkapkan. Dan kita, pembaca firman Tuhan, kita diajak untuk menemukan, memahami, melihat benang merah dari firman-firman yang diungkapkan. Misalnya, terhadap Markus bab 7, Anda harus buka dulu tuh 2 bab sebelumnya, yaitu Markus bab 5. Kesembuhan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Waktu itu kan Yesus ditolak, Yesus disuruh pulang, Yesus disuruh pergi. Padahal sudah menyembuhkan satu manusia yang sudah hancur-hancuran, disembuhkan sama Yesus sampai waras lagi, bukan? Nah, iya ya Romo, waktu itu Yesus untuk pertama kali menurut Injil Markus mencoba untuk keluar dari daerah yang bukan orang Israel. Mencoba ke daerah Gerasa. Ada peternakan babi di situ. Tanda bahwa daerah Gerasa bukan daerah orang Yahudi. Tetapi setelah menyembuhkan, setelah menghadirkan kasih, setelah mengasihani orang yang kerasukan setan ini, orang-orang karena merasa rugi 2000 babinya nyemplung ke danau dan mati lemas semuanya, merasa kedatangan Yesus merugikan mereka. Maka mereka berkata, pergilah, jangan masuk. Bisa bayangin, baru turun dari perahu aja udah rugi 2000 babi. Apalagi nanti masuk ke daerah-daerah mereka, daerah orang-orang asing ini. Maka Yesus pun ditolak. Bisa saya katakan di kisah ini secara kasat mata Yesus gagal dalam misinya yang pertama. Masuk ke daerah-daerah orang bukan Yahudi. Tuhan Yesus ternyata bisa dikatakan gagal. Karena ditolak, tidak diterima. Padahal ada mukjizat yang luar biasa yang dilakukannya. Nah saudara-saudara, ketika kita membaca, kita diajak untuk bersabar. Bersabar. Karena begini, kita lihat ternyata Tuhan Yesus itu selalu mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan baru. Terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Kegagalannya di Gerasa bukan menjadi alasan bagi Yesus untuk berhenti, untuk mencoba kembali. Setelah orang yang waras yang sudah kerasukan setan tadi ditolak juga sama Yesus kan. Pergilah, katakanlah kepada orang-orang sekampungmu bagaimana Tuhan mengasihani kamu. Lalu orang ini pergi ke daerah Dekapolis, 10 kota bangsa asing. Lalu cerita berakhir sampai di situ, bukan? Kita nggak tahu dia berhasil atau gagal. Kita nggak tahu dia itu ditolak atau diterima. Tetapi saudara-saudara, begitu kita buka Markus bab 7, Tuhan Yesus sekali lagi membuka kesempatan untuk masuk ke daerah-daerah yang bukan orang-orang Yahudi. Saya sudah mengungkapkan bagaimana Yesus masuk ke daerah Tirus, berjumpa dengan seorang ibu yang anaknya kerasukan setan, bukan? Ya Romo, ingat Romo. Nah sekarang Yesus masuk ke rumah itu, ke sebuah rumah. Yesus tidak mau ada seorang pun tahu dia ada di situ, tapi ada seorang ibu. Anaknya kerasukan setan, datang pada Yesus. Dia berharap Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Saya tanya kepada saudara, zaman dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Berita-berita itu tidak langsung kita terima pakai handphone. Itu kan zaman sekarang. Tapi zaman dulu, dari mana ibu yang anaknya kerasukan setan ini bisa tahu Yesus itu pribadi yang istimewa? Bisa tahu anaknya kerasukan setan? Yesus bisa mengusir setan itu. Karena apa? Karena kesaksian orang yang kerasukan setan di Gerasa, yang sudah waras, yang keliling daerah Dekapolis, betul-betul menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi saya mau mengajak Anda untuk mendalami teks ini lagi. Kan ada banyak orang setiap hari datang ke Tirus, tapi dari mana perempuan ini tahu itu Yesus? Kan gak ada fotonya waktu itu. Berarti orang yang di Gerasa ini mewartakan Tuhan Yesus secara luar biasa. Fisiknya, tinggi badannya, wajahnya bagaimana, tangannya bagaimana, pakaiannya bagaimana, suaranya bagaimana, kuasanya seperti apa, potongannya seperti apa. Dia detil sekali. Luar biasa. Orang yang pernah dianggap bukan manusia dipakai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka semua peluang-peluang sehingga orang ini bisa menjadi saksinya yang luar biasa buat daerah-daerah yang bukan orang Yahudi. Jauh sebelum Paulus melakukan itu, ada satu orang yang sudah membukanya.
Bagaimana Tuhan Yesus mengizinkan orang ini menjadi pewarta kasih Tuhan. Nah, belum selesai sampai di situ. Dalam bacaan Injil hari ini, Markus bab 7, 31 sampai 37 dikatakan, kemudian setelah peristiwa heboh di Tirus, ada anak kerasukan setan bisa sembuh, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di tengah-tengah daerah 10 kota loh. Berarti nih orang yang kerasukan setan yang di Gerasa ini, dia itu bukan cuma berhenti 1-2 kota terus selesai. Dia masuk, dia ubek-ubek itu daerah Dekapolis. Dia buka semua peluang-peluang. Dia ceritakan, dia wartakan betapa baiknya Tuhan. Betapa kuasanya Tuhan Yesus pada dia. Betapa cintanya membuka semua hambatan-hambatan, mengusir segala yang jahat-jahat, roh-roh jahat dalam dirinya. Luar biasa. Maka waktu Yesus masuk, di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap, memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Saudara-saudara, jadi Yesus waktu itu viral. Siapa yang memviralkan? Orang yang sembuh di Gerasa itu. Luar biasa. Informasi berita tentang Yesus kemahakuasaannya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Viral, betul-betul viral. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Luar biasa ya, tanpa mantra, tanpa kata-kata, jari dimasukkan ke telinga orang itu. Lalu ia meludah, meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Saudara-saudara, luar biasa, terbukalah telinga orang itu bisa mendengar. Seketika itu juga terlepaslah pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara-saudara, teks ini bisa ditafsirkan jauh lebih dalam lagi. Bukan sekedar orang yang bisu tuli, gagap disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi bangsa-bangsa lain yang belum tahu tentang Yesus, yang belum bisa mendengar secara jernih, baru beritanya sepotong-sepotong, yang tidak bisa bercerita tentang Tuhan Yesus karena juga sepotong-sepotong. Mulai hari itu terbuka semua telinga orang-orang bangsa asing. Lidah-lidah mereka terbuka untuk mewartakan kasih Allah. Saudara-saudaraku terkasih, terbukalah kasih Tuhan ini betul-betul ajaib. Tidak menyerah buat kita, membuka semua peluang-peluang yang mustahil, yang tidak mungkin, yang ajaib sekalipun, semuanya menjadi mungkin. Maka kalau saat ini rezeki Anda sedang tertutup, rumah tangga Anda seolah-olah tertutup oleh sinar kasih Tuhan, buka. Gimana cara bukanya? Gimana cara supaya kasih Tuhan terbuka buat keluarga saya, buat rezeki saya, buat kesehatan saya? Ya bukalah firman Tuhan, buka kitab suci, buka Alkitab Anda, buka hati Anda pada Tuhan. Kalau kita tertutup, ya gimana Tuhan bisa masuk? Tuhan berkata terbukalah, tapi kitanya yang menutup pintu. Kita yang menutup semua kemungkinan-kemungkinan itu. Maka yuk buka pintu hatimu. Buka matamu lebar-lebar. Buka pikiranmu. Buka semua peluang-peluang yang ada. I know the Lord will make a way for me. Aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Buka jalan-jalan yang baru buat kita. Dikatakan orang itu bisa berkata-kata dengan baik karena dia bisa mendengar. Lalu dia bisa mengulangi apa yang dia dengar. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Nah ini kan, tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Romo-romo ada yang aneh nih Romo. Kenapa ya setiap Yesus menyembuhkan kok Yesus melarang mereka-mereka ini untuk cerita? Karena ini lagi soal relasi kita sama Tuhan. Jangan sampai orang-orang di luar sana cari-cari Yesus cuman mau apa? Cuma mau mencari kesembuhan, cuma mau cari mukjizat, cuma mau cari enaknya saja.
iman, relasi kita sama Tuhan harus dari awal, dari dasar yang kokoh, mengakar kuat. Sebab kalau cuman mukjizat ini kita cari, mukjizat itu kita cari, penampakan ini kita cari, tapi meskipun memang instan, wah aku langsung percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ketika masalah datang, problem datang, situasi menjadi tidak baik-baik saja, dengan mudahnya iman mereka runtuh. Itu yang dilarang sama Tuhan Yesus sebetulnya. Dikatakan mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara-saudara, kalimat ini pasti mengingatkan kita pada Tuhan Allah ketika menciptakan di Kejadian bab 1, bukan Tuhan menjadikan ciptaannya baik. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjadikan manusia dalam keadaan sangat baik, bahkan dihadirkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan ini keluar, kata-kata ini, ungkapan ini, ekspresi ini keluar dari mulut orang-orang yang bukan Yahudi. Luar biasa. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Romo, saya mau banget Romo. Pikiran saya dibuka, hati saya dibuka, rezeki saya dibuka, peluang-peluang usaha saya dibuka Romo. Tuhan Yesuslah yang berkata. Maka dalam doa Anda coba bayangkan, imani Tuhan Yesus berkata kepada kita, hai anakku, terbukalah penutup-penutup rezekimu, penutup-penutup kebahagiaanmu, penutup-penutup yang merintangi kehidupanmu untuk jadi bahagia, yang menutup rapat-rapat masa depanmu yang gilang gemilang. Saudara-saudara, semoga renungan ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, buat Anda yang merayakan hari Valentine, selamat hari Valentine. Ingat, Valentine bukan cuma cinta-cintaan. Cinta monyet itu mah hati-hati. Jangan terbuai dengan bujuk rayu. Pertahankan apa yang indah, apa yang baik yang Tuhan ciptakan buat hidup kita masing-masing. Jangan direnggut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga Tuhan memberkati. Bye-bye.